Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik adik sekalian, ya, kita masuk di pertemuan selanjutnya ya. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana pembuatan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah bagian yang kedua pada sebuah proposal penelitian atau dia berada pada bab 2. Sebenarnya adik sekalian, ya, pembuatan tinjauan pustaka ini banyak sebagian orang tidak begitu diperhatikan atau bahkan cenderung diabaikan dan dibuat asal ada saja, terkesan ada saja dan dianggap bukan hal yang penting. Akan tetapi ada sekalian, semestinya tinjauan pustaka ini juga perlu betul-betul diperhatikan pembuatannya karena sebenarnya berbagai teori yang kemudian menjadi dasar atau menjadi landasan pembuatan penelitian kita, proposal penelitian kita sebenarnya telah ada semua ditinjau di tinjauan pustaka ini. Maka dari itu sebenarnya sebagai seorang peneliti, ketika ditanya tentang sebuah teori tentang apa yang dia teliti, maka semestinya tidak ada alasan baginya untuk kemudian tidak menjawab. Karena semuanya telah ditinjau dengan baik pada tinjauan pustaka. Seperti tadi misalnya di tugasnya salah satu teman kita, Iswa misalnya, ya, mengangkat sebuah topik tentang kompres yang menggunakan air hangat dan air dingin. Maka semestinya ketika dia ditanya tentang kompress, maka dia akan menjawabnya dengan baik. Karena mestinya dia telah melakukan tinjauan tentang kompres, atau tinjauan tentang kompres air hangat dan tinjauan tentang kompres air dingin. Maka segala hal yang berkaitan dengan penelitian kita mestinya telah dicari atau ditinjau landasan teorinya dalam tinjauan pustaka kita. Baik adik sekalian, ya. Inilah yang dikenal dengan istilah kajian pustaka. Sebelum membuat tinjauan pustaka, kita perlu melakukan kajian pustaka. Apa itu kajian pustaka? Ya, namanya kajian pustaka. Kita mengkaji pustaka. Ya. Mengkaji pustaka berarti melakukan identifikasi secara sistematis. Pustaka apa yang dimaksud? Bisa melalui dengan buku, atau misalnya textbook, ya, buku, ya, ataukah melalui jurnal, atau referensi-referensi yang lainnya, majalah, ya, atau yang lainnya yang memang informasinya terukur dan bukan cuma opini, tetapi fakta. Ya. Pengidentifikasian secara sistematis, penemuan dan analisis elemen-elemen teori yang bersumber dari dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian kita. Makanya dari sekalian di awal saya sampaikan bahwa jangan dulu Anda terfokus dengan judul. Kalaupun Anda mau buat judul silahkan, tapi judul itu sifatnya hanya sementara saja. Yang penting Anda fokuskan sekarang adalah topik, di mana topik ini kemudian akan lebih mengarahkan kita pada subjek apa yang ingin teliti, sehingga kemudian akan menspesifikkan pencarian kita sebenarnya penelitian. Jadi misalnya kalau saya bertanya tentang kompres, isu ahlinya. Jadi isu ini saatnya kemudian mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan kompres. Berkaitan dengan remaja misalnya. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada yang meneliti tentang ASI, ada yang meneliti tentang ibu hamil, dan lain sebagainya. Maka harus disiapkan dari sekarang. Perbanyak referensi-referensi tentang itu. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Kemudian ini contohnya ya sekali ini bagaimana kita kemudian melakukan kajian pustaka, ya, mengidentifikasi, menemukan dan menganalisis teori variabel, ya, melakukan analisis teori tidak semua variabel penelitian yang melalui kajian pustaka tersebut, ataukah melakukan kajian pustaka melalui kajian-kajian jurnal. Ya, ingat sekalian bahwa dalam sebuah penelitian itu ada namanya variabel. Apa itu variabel? Ya, di awal kita sudah jelaskan bahwa variabel ini adalah karakteristik objek yang berbeda antara objek yang satu dengan objek yang lain. Jadi salah satu ciri ya, sebuah objek bisa diteliti ketika dia memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang beragam. Kemarin saya contohkan misalnya meja. Apakah meja ini bisa diteliti? Bisa diteliti? Ya, tentu pertanyaan kemudian bagaimana cara menelitinya jika kita ingin meneliti meja. Meja ini tentu sulit untuk kita teliti. Makanya meja ini harus kita jadikan variabel. Misalnya jenis meja. Jenis meja ini kan ada variasinya. Mungkin ada meja
kayu, ada meja plastik, atau mungkin ada meja yang terbuat dari besi misalnya. Begitu juga misalnya dengan jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan ada variasinya, ya. Ada perempuan, ada laki-laki. Jadi misalnya saja, ya, Anda meneliti misalnya pada remaja, remaja ini kan nanti kita lihat variabel apa yang diambil pada remaja ini. Variabel apa? Apakah pengetahuannya, sikapnya, atau variabel yang lain? Intinya, ya, variabel itu adalah karakteristik objek yang berbeda antara objek yang satu dan objek yang lain. Variabel itu yang kemudian kita akan cari melalui kajian pustaka, melalui textbook, melalui kajian jurnal. Ya. Kemudian apa arti tinjauan pustaka dari sekalian? Ya. Tinjauan pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait atau pustaka-pustaka yang relevan atau review of related literatur. Ya. Kita mencari literatur atau pustaka-pustaka yang terkait. Jadi kita minimalkan pencarian kita. Kalau kita misalnya sudah fokus pada remaja, ya remaja saja yang kita cari. Tidak usah lagi cari balita misalnya. Ya. Kalau kita sudah fokus pada masalah kompleks, fokus pada masalah kompleks. Ya. Atau fokus pada masalah asing, maka pusatkan pencariannya pada masalah asing. Ya. Kemudian suatu tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali, mereview kembali pustaka atau laporan penelitian dan sebagainya. Makanya kita perlu merujuk dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Mungkin ada jurnal atau penelitian-penelitian di perpustakaan yang tersimpan rapi yang belum dipublikasikan. Kan tapi kan sekarang sudah ada jurnal. Jurnal ini kan dia sangat simpel dan langsung bisa di-download. Dia membaca abstrak saja sudah bisa kita tahu apa isi penelitiannya. Ya. Kan saya pernah kalau tidak salah dan sekalian perlu jelaskan cara mencari jurnal yang mudah Anda masih ingat kembali, dan jika Anda sudah lupa tolong ditanyakan kembali supaya kita ulang bagaimana cara mencari jurnal yang baik dan bagaimana ciri-ciri jurnal tersebut. Ya. Dan masalah yang dimaksud sekalian tidak selalu harus identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi, tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan dengan atau kolateral. Ya, terkadang ada beberapa definisi-definisi yang kita butuhkan, misalnya mungkin tidak sejalan dengan penelitian kita, tapi dia berhubungan, ini bisa diambil. Ya. Mungkin saja ada penelitian dia meneliti tentang remaja, tapi remaja ini tidak ada hubungannya dengan kompleks. Misalnya. Remaja dalam hubungannya dengan standar reproduksi. Ya, maka kita ambil bagian remaja, definisi remaja yang kita butuhkan. Ya, kita ambil bagian yang kita butuhkan. Begitu juga dengan balita misalnya, walaupun mungkin variabelnya berbeda kan, tapi dia membahas balita, kita menginginkan definisi di bagian itu. Ada masalah yang berhubungan dengan balita pada bagian itu, bagian itu yang kita ambil. Ya. Terkadang juga kita membaca buku ada sekalian, di sampulnya mungkin tidak kelihatan dengan variabel yang kita ambil. Nah, tapi perlu kita mengidentifikasi daftar isinya. Ya mungkin saya daftar isi itu ada masalah semua yang kita angkat. Itulah yang kita ambil sekali. Kemudian apa fungsi tinjauan pustaka? Ya. Kita kutip menurut Lidi ya, tahun 1997 sekalian, bahwa semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal dan memahami tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya atau yang berkaitan erat dengan topik penelitiannya, maka semakin dapat dipertanggungjawabkan caranya meneliti permasalahan yang dihadapi. Itulah pentingnya referensi dan sekalian. Itulah pentingnya kita mengumpulkan jurnal-jurnal atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang kita angkat supaya ada perbandingan dan artinya semakin dapat dipertanggungjawabkan cara kita meneliti. Ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang penelitian, hampir tidak ada penelitian yang baru. Ada namanya duplikasi. Tetapi duplikasi bukan berarti penelitian yang hampir plagiat, ya, atau hampir sama dengan penelitian sebelumnya, tidak. Kita meneliti untuk memperbaiki kekurangan atau mengembangkan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Itu yang penting sekalian. Ya. Makanya kita butuh melihat atau mereview kembali penelitian-penelitian yang ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian kita. Kemudian ada beberapa anggapan yang keliru dari kalian tentang tinjauan pustaka. Ya. Yang pertama, sebagian penulis menganggap bahwa tinjauan pustaka merupakan bagian yang tidak penting sehingga ditulis asal ada saja. Ya, persepsi ini kemudian harus kita hilangkan.
Kita harus melihat kesinambungan kalimat-kalimat yang kita buat dalam pustaka, walaupun kita mengcopy dari sumber yang satu dan sumber yang lain, kan, tapi kita perlu mengkombinasikannya dalam bahasa yang baik sehingga ada kesinambungan, ada keterkaitan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Ya. Ataukah ada yang menganggap bahwa hanya untuk sekedar membuktikan bahwa penelitian yang diusulkan belum pernah dilakukan sebelumnya? Bukan hanya ini, ada sekali. Ya, jadi kita tidak hanya menyebutkan bahwa penelitian ini dilakukan sebelumnya, tapi juga kita perlu melihat isinya dan kemudian kita tarik benang merahnya. Ya. Banyak penulisan tinjauan pustaka yang mirip resensi buku, dibahas buku per buku tanpa adanya kaitan bersistem. Ini yang saya maksud tadi. Jadi tinjauan pustaka yang dibuat bukan mengumpulkan referensi demi referensi, tapi kita mencoba menyusun kalimat yang baik, menyambungkan antara referensi yang satu dan referensi yang lain, sehingga kemudian kita bisa tarik sebuah permasalahan penelitian. Sehingga kemudian kita bisa garis benang merahnya sebuah penelitian tersebut. Kemudian mirip daftar pustaka, hanya menyebutkan siapa penulisnya dan di pustaka mana ditulis tanpa membahas apa yang ditulis. Ini juga keliru istilahnya. Jadi kita tidak perlu hanya menuliskan nama dan judulnya, tapi juga perlu disebutkan apa yang ditulis, kemudian kita sampaikan tulisan yang satu, dan kemudian kita bandingkan bagaimana hasilnya. Ya. Misalnya sebuah penelitian pada tahun ini, tulis oleh ini menunjukkan bahwa remaja putri begini. Penelitian sama juga dikemukakan oleh ini tahun ini dan ini. Jadi seperti ini. Jadi kita perlu menyusun kata-kata yang baik agar berkesinambungan antara kalimat yang satu atau referensi yang satu dengan referensi yang lain. Ya, mungkin cukup itu untuk sesi pertamanya sekalian. Sampai kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.